Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama menderaskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah saat ini kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Rabu 13 November 2024. Hari biasa pekan ke-32, ofisi pekan keempat. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Pujilah Allah hai seluruh bumi, sembahlah Tuhan dengan sukacita. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Pujilah Allah hai seluruh bumi, sembahlah Tuhan dengan sukacita. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut, dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Pujilah Allah hai seluruh bumi, sembahlah Tuhan dengan sukacita. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatnya. Dialah gembala kita, kita kawanannya. Pujilah Allah hai seluruh bumi, sembahlah Tuhan dengan sukacita. Hari ini dengarkanlah suaranya, jangan berdekat hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Pujilah Allah hai seluruh bumi, sembahlah Tuhan dengan sukacita. 40 tahun aku muak akan mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Pujilah Allah hai seluruh bumi, sembahlah Tuhan dengan sukacita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Pujilah Allah hai seluruh bumi, sembahlah Tuhan dengan sukacita.
Mada. Terimalah mada pujian, Yesus sabda keselamatan. Kau selami lubuk hati, hidup kami kau sayangi. Engkau gembala utama, mencari orang berdosa. Domba yang sesat kau antar ke sumber air yang segar. Semoga dalam pengadilan kami berdiri di kanan, mewarisi kerajaan yang sudah kau sediakan. Terpujilah Kristus Tuhan, yang rela menjadi kurban, namun kini sudah jaya, berkuasa selamanya. Amin. Pendarasan Mazmur. Pujilah Tuhan hai hatiku, jangan lupa akan segala kebaikannya. Mazmur 102. Allah kita penuh rahmat dan belas kasihan. Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang. Pujilah Tuhan hai hatiku, pujilah namanya yang kudus hai seluruh batinku. Pujilah Tuhan hai hatiku, jangan lupa akan segala kebaikannya. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang meluputkan hidupmu dari kematian dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dialah yang melimpahi hidupmu dengan kebaikan dan menjadikan masa mudamu kekal seperti Garuda. Tuhanlah yang menegakkan hukum dan keadilan bagi semua orang yang tertindas. Ia memperkenalkan rencananya kepada Musa dan memaklumkan karyanya yang agung kepada umat Israel. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Pujilah Tuhan hai hatiku, jangan lupa akan segala kebaikannya. Seperti seorang bapa sayang akan anaknya, demikianlah Tuhan sayang akan orang yang takwa.
Tuhan itu pengasih dan penyayang, lambat akan marah dan penuh kasih setia. Ia tidak akan murka terus-menerus, tidak untuk selamanya mengobarkan amarahnya. Ia tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak membalas sepadan kesalahan kita. Tetapi sebagaimana langit menjulang tinggi di atas bumi, demikianlah kasih setia Tuhan terhadap orang yang takwa. Sejauh timur dari barat, sekian jauhlah dibuangnya kejahatan kita. Seperti seorang bapa sayang akan anaknya, demikianlah Tuhan sayang akan orang yang takwa. Sebab Ia mengetahui keadaan kita. Ia ingat bahwa kita debu. Adapun manusia hari hidupnya seperti rumput, seperti bunga di padang ia berkembang. Apabila angin melintasinya ia tak ada lagi, dan tempatnya pun tidak diketahui lagi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Seperti seorang bapa sayang akan anaknya, demikianlah Tuhan sayang akan orang yang takwa. Pujilah Tuhan, hai segala ciptaannya. Tetapi kasih setia Tuhan bagi orang takwa berlangsung dari sedia kala sampai selama-lamanya. Kemurahan Tuhan berlangsung turun-temurun bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya, yang melakukan perintahnya dengan setia. Tuhan menegakkan taktanya di surga. Ia meraja dan berkuasa atas segala-galanya. Pujilah Tuhan, hai semua malaikatnya, hai pahlawan perkasa yang melaksanakan titahnya dan memperhatikan segala firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai para tentaranya, para panglima yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala ciptaannya,
di semua wilayah kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai hatiku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Pujilah Tuhan, hai segala ciptaannya. Bacaan dari kitab 2 Makabe bab 7 ayat 1 sampai 19. Terjadi pula yang berikut ini. 7 orang bersaudara serta ibu mereka ditangkap. Lalu dengan siksaan cambuk dan rotan mau dipaksa oleh sang raja untuk makan daging babi yang haram. Maka seorang dari antara mereka, yakni yang menjadi juru bicara, berkata begini, "Apakah yang hendak Baginda tanyakan kepada kami, dan apakah yang hendak Baginda ketahui? Kami lebih bersedia mati daripada melanggar hukum nenek moyang." Maka geramlah sang raja, lalu diperintahkannya untuk memanaskan kuali dan kancah. Segera setelah semuanya menjadi panas, diperintahkanlah oleh sang raja agar lidah juru bicara itu dipotong, kepalanya dikuliti, dan tangan serta kakinya dikerat dengan disaksikan oleh saudara-saudara lain itu serta ibu mereka. Setelah orang itu dipuntungkan seluruhnya, maka sang raja menyuruh untuk membawa orang yang masih bernafas itu ke api dan menggorengnya di dalam kuali. Sementara uap dari kuali itu merata luas, maka saudara-saudara lain serta ibu mereka saling mengajak untuk mati secara perwira. Kata mereka, "Tuhan Allah melihat ini, Ia sungguh-sungguh menghibur kita, sebagaimana dahulu dinyatakan oleh Musa dalam lagu bantahan yang memberikan kesaksian ini. Ia akan menghibur hamba-hambanya." Setelah yang pertama berpulang secara demikian, lalu yang kedua dibawa untuk disiksa. Setelah kulit kepalanya serta rambutnya dikupas oleh mereka, maka bertanyalah mereka kepadanya, "Maukah engkau makan sebelum badanmu disiksa anggota demi anggota?" Jawabnya dalam bahasanya sendiri, "Tidak." Dari sebab itu maka pada gilirannya ia pun disiksa juga sama seperti yang pertama. Ketika sudah hampir putus nyawanya, berkatalah ia, "Memang benar kau, bangsat, dapat menghapus kami dari hidup di dunia ini. Tetapi Raja alam semesta akan membangkitkan kami untuk kehidupan kekal, oleh karena kami mati demi hukum-hukumnya." Sesudah itu maka yang ketiga disengsarakan. Ketika diminta segera dikeluarkannya lidahnya, dan dengan berani dikedangkannya tangannya juga. Dengan berani berkatalah ia, "Dari surga aku telah menerima anggota-anggota ini. Dan demi hukum-hukum Tuhan, kupandang semuanya itu bukan apa-apa. Tetapi aku berharap akan mendapat kembali semuanya daripadanya." Sampai-sampai sang raja sendiri serta pengiringnya pun tercengang-cengang atas semangat pemuda itu yang memandang kesengsaraan itu bukan apa-apa. Sesudah yang ketiga berpulang, maka yang keempat disiksa dan dipuntungkan secara demikian pula. Ketika sudah dekat pada akhir hidupnya, berkatalah ia,
Sungguh baiklah berpulang oleh tangan manusia dengan harapan yang dianugerahkan Allah sendiri, bahwa kami akan dibangkitkan kembali oleh-Nya. Sedangkan bagi baginda tiada kebangkitan untuk kehidupan. Sesudah itu segera yang kelima dibawa ke situ dan disengsarakan. Sambil menatap sang raja, berkatalah ia, "Meskipun baginda fana juga, namun baginda mempunyai wewenang atas manusia untuk berbuat sesuka hati baginda. Tetapi baginda jangan menyalahkan Allah telah meninggalkan bangsa kami. Baiklah, baginda dengan sabar menunggu saja. Niscaya baginda akan menyaksikan kebesaran kekuasaan Tuhan. Baginda akan mengalami bagaimana baginda sendiri serta keturunan baginda akan disengsarakan oleh Tuhan." Sesudah dia, maka dibawalah yang keenam ke situ. Ketika sudah hampir menemui ajalnya, berkatalah ia, "Jangan berpikir salah oleh karena kami menderita sengsara ini, oleh sebab diri kami sendiri, oleh karena kami telah berdosa kepada Allah kami. Itulah sebabnya maka hal-hal yang mengherankan telah menimpa diri kami. Tetapi baginda jangan menyangka bahwa baginda akan terluput dari hukuman, sebab baginda sudah berusaha memerangi Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku 365 Jalan ke Surga bersama pastor dari Ars atau Santo Yohanes Maria Vianney. Artikel ke-337. Anakku, kita seharusnya tidak takut berbuat baik, juga jika hal itu harus dibayar mahal. 338. Ketika kita selesai menerima komuni kudus dan orang bertanya padamu, "Apa yang kau bawa bersamamu?" kau seharusnya dapat menjawab, "Saya membawa surga bersamaku." Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa syafaat untuk saudara-saudara kita. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini bagi mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan juga mereka yang saat ini sedang terpuruk karena beban kehidupan yang berat, dan juga mereka yang sedang terpuruk karena beban dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Berilah juga ya Tuhan hikmat dan juga kelegaan bagi mereka yang berbeban berat, hingga oleh hikmat-Mu mereka bisa lepas dari beban berat mereka tersebut. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa syafaat untuk saudara-saudara kita. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini bagi mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan juga mereka yang saat ini sedang terpuruk karena beban kehidupan yang berat, dan juga mereka yang sedang terpuruk karena beban dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Berilah juga ya Tuhan hikmat dan juga kelegaan bagi mereka yang berbeban berat, hingga oleh hikmat-Mu mereka bisa lepas dari beban berat mereka tersebut. Tuhan, kami juga menyerahkan negara yang pada saat ini sedang bertikai, bahkan yang sedang berperang. Tuhan, celikkanlah mata para pemimpin negara-negara ini supaya mereka lebih mengedepankan perdamaian daripada pertikaian.
Tuhan, kami juga berdoa bagi pemimpin negara kami yang baru saja terpilih, supaya bisa membawa negara ini menjadi bangsa yang adil dan makmur. Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah perlindungan dan harapan kami, tanpa Engkau tiada suatu pun yang baik lagi suci. Limpahilah kami dengan kerahiman-Mu, supaya di bawah bimbingan-Mu, kami dapat memanfaatkan ciptaan-Mu di bumi ini sedemikian rupa, sehingga kami tetap terpikat pada nilai-nilai abadi. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sehingga kita dari berbagai tempat bisa mendaraskan ibadat bacaan secara bersama-sama. Marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada esok hari.